Terima kasih rekan media. Barusan kami mengadakan pembicaraan dan diskusi dengan Duta Besar Republik Perancis untuk Indonesia, dan pokok pembicaraan adalah peningkatan kerjasama Indonesia-Perancis khususnya di bidang hukum. Jadi kita singgung tadi adalah pertama membahas tentang draft perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara pemerintah Indonesia dan Perancis yang sudah dilaksanakan di Bali beberapa bulan yang lalu sebelum terjadi pergantian pemerintahan, dan ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru sekarang, sehingga diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama perjanjian tentang Mutual Legal Assistance antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis dapat dilaksanakan. Yang kedua yang juga disinggung sedikit itu tentang permintaan dari seorang narapidana warga negara Perancis yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, segi apa namanya? Ya, yang disampaikan kepada pemerintah Perancis bahwa yang bersangkutan dipidana mati oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena kasus psikotropika, jadi bukan narkotik, psikotropika, dan permohonan gerasi juga sudah ditolak oleh Presiden RI, dan sekarang ini yang bersangkutan dalam keadaan sakit sehingga dipindahkan sementara dari Nusa Kambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengalami sakit kanker, dan juga sudah dilakukan operasi beberapa waktu yang lalu, dan kondisi sakitnya memang agak serius, dan karena itu yang bersangkutan melalui menulis kepada pemerintah Perancis minta supaya menjalani hukumannya itu dipindahkan ke Perancis. Jadi belum merupakan satu permohonan atau permintaan resmi yang diajukan oleh pemerintah Perancis, tapi diajukan oleh yang bersangkutan. Dan kami telah menerima juga surat dari Menteri Kehakiman Perancis menjelaskan tentang sistem hukum di Perancis dan juga terkait dengan pemindahan narapidana yang kalau kami pelajari sepintas memang masih memerlukan diskusi yang sangat mendalam antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis. Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina. Jadi kasus segi ini masih di tahap awal pembicaraan dan belum ada pembicaraan yang mendalam mengenai persoalan ini. Dokumen-dokumen baru diminta untuk kami serahkan mengenai putusan Mahkamah Agung, penolakan gerasi dan kondisi kesehatan dari yang bersangkutan, dan pemerintah Perancis juga akan mempertimbangkan. Jadi belum mengajukan permintaan untuk pemindahan narapidana yang bersangkutan. Jadi masih panjang diskusinya. Jadi saya kira belum ada hal yang dapat saya katakan mengenai keputusan apa yang akan diambil terhadap narapidana segi warga negara Perancis ini, karena masih dalam pembicaraan di tahap yang awal sekali. Saya kira itu dua poin yang kami sampaikan dalam Pak. Itu ada yang mau disampaikan? Maybe you want to say something? I just think about our discussion, especially to enhance our cooperation in the legal matters. And we discussed about the draft of the 2 months going by, and we'll motivate just Thank you, Mr. Minister. Let me just say that I was here for today to, as you said, Mr. Minister, talk about the reinforcement of our legal cooperation. As you know, France and Indonesia partnership is increasing and developing in every place, so it is also important for us to talk about legal cooperation, and that's what we have done. I would like to congratulate you for your new assignment. This is very promising for our bilateral relationship. In the middle of our conversation, we talk about the situation of Serge Attali and how we see we are still working on it, and we are working on our bilateral relation and address the countries. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Selamat siang, Pak Menko. Saya Putra Mulya dari kantor Berita Antara. Tadi Pak Menko sebut Sergei ini berbeda dengan Filipina dan Australia sebelumnya. Mungkin boleh dielaborasi perbedaannya itu seperti apa? Perbedaan yang Prancis ini dengan narapidana Filipina dan Australia kemarin, itu mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak Menko. Kemudian tadi membahas draft MLA, artinya ini apakah tidak akan menggunakan practical arrangement seperti Filipina dan Australia kemarin? Terima kasih. Ya. Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina, oleh karena memang pemerintah Filipina itu secara resmi melalui Menteri Kehakiman Filipina meminta untuk perizinan itu dipindahkan ke Filipina, dan Presiden Marcos juga melakukan pembicaraan hal itu secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Begitu juga dengan pemerintah Prancis, Australia, Perdana Menteri Australia menyinggung masalah ini dalam pertemuan di Peru beberapa waktu yang lalu, dan kemudian Menteri Dalam Negeri Australia juga menyampaikan surat langsung kepada saya untuk meminta dipindahkannya 5 narapidana seumur hidup yang sisa dari Palina ini, dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembicaraan bilateral dan sampai kepada kesepakatan yang dituangkan dalam practical arrangement yang ditandatangani antara saya dan Menteri Kehakiman Filipina dan Menteri Dalam Negeri Australia. Prancis baru di tahap awal, ya, belum ada permintaan dari pemerintah Prancis secara resmi, hanya meneruskan permintaan dari Sergei sendiri kepada pemerintah Indonesia. Dan tentu kalau permintaan itu dari yang bersangkutan, kita tidak bisa meresponnya, karena permintaan itu harus diajukan oleh pemerintah negara yang bersangkutan, karena ini menyangkut tentang pemindahan narapidana. Dan kita mengetahui bahwa kita sendiri belum punya undang-undang mengatur tentang ini, dan kita juga belum ada dengan Prancis. MLA juga tidak ada MLA, tapi saya katakan kita punya undang-undang MLA, tapi undang-undang MLA tidak bisa diterapkan untuk kasus pemindahan narapidana. Dan karena itu diutamakan tadi untuk membicarakan perjanjian MLA, dan ya, kita belum tahu sikap dari pemerintah Prancis terhadap permohonan pribadi yang dikemukakan oleh Sergei dan disampaikan kepada pemerintah kita. Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina. Jadi masih di tahap awal sama sekali. Another question? Izin Pak, saya Dian dari Harian Kompas. Pak, nanti seandainya pemerintah Prancis resmi meminta untuk pemulangan Sergei ini, apakah ada syarat-syarat khusus Pak yang akan diajukan oleh pemerintah Indonesia gitu? Dan untuk pemulangan terpidana ini kan harus prinsipnya resiprokal gitu ya Pak. Nah, kira-kira apa keuntungan bagi negara kita Indonesia terkait ini Pak? Oh iya Pak, yang pertanyaan pertama Pak, kalau nanti seandainya sudah resmi diajukan permintaan pemulangan Sergei ini, apakah ada syarat-syarat khusus yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia bagi pemerintah Prancis gitu? Kemudian yang kedua, dalam prinsip pemulangan narapidana asing ini kan ada prinsip resiprokal ya Pak. Nah, kira-kira apa keuntungan yang akan didapatkan oleh pemerintah Indonesia? Terima kasih Pak. Saya kira keuntungan resiprokal itu nantilah, karena belum ada pembicaraan apa-apa. Jadi pembicaraannya masih sangat tahap awal sekali sekarang ini, dan yang ada itu adalah permintaan dari Sergei sendiri, dan pemerintah Prancis meneruskannya kepada kita. Tapi kan kita tidak bisa merespon permintaan dari narapidana itu sendiri, karena pemindahan narapidana itu adalah antar negara. Jadi harus dilakukan oleh negara bersangkutan kepada kita. Saya kira itu. Jadi kalau soal untuk uji, mungkin lain kali kita jelaskan ya. Sudah banyak juga pemberitaan mengenai masalah itu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan hubungan dengan Prancis ini? One more. Saya ingin bertanya kepada Pak Dubes, mungkin Saya ingin bertanya kepada Pak Dubes, barangkali bisa ditranslate Pak. Jadi setelah mendengar, setelah melakukan pembicaraan dan menyampaikan
keinginan Sergei tersebut untuk adanya transfer of prisoner, kemudian apa yang akan dilakukan pemerintah Prancis? Apakah akan mengakomodir keinginan Sergei atau bagaimana? Bisa berikan tanggapan Anda? Terima kasih. I think the Minister of Life precisely described the situation. We are working with the regional governments on the situation of Central Korea. We are working on it and we'll cover the Sudah cukup. Satu hal saya ingin menjelaskan pada saudara-saudara tentang Reinhard Sinaga yang menjadi bahan pemberitaan dalam beberapa hari terakhir ini, dan kami memperhatikan kasus ini dan concern dengan kasus ini karena menyangkut seorang warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana seumur hidup oleh pengadilan Inggris dan sekarang berada di lembaga pemasyarakatan di Manchester karena terbukti melakukan serangkaian kejahatan terkait dengan seksual dan dituntut berlapis-lapis dan dipidana seumur hidup, dan ini menjadi kasus yang sangat menyita perhatian publik di Inggris, dan baru-baru ini yang bersangkutan itu diserang oleh narapidana yang lain dan kemudian mengancam hidupnya, luka-luka, dan orang yang menyerang itu sekarang diadili juga oleh pengadilan Manchester. Nah, kita sudah banyak sekali membicarakan tentang transfer of prisoners dari warga negara lain di Indonesia, kita kembalikan ke negaranya atas permintaan negara yang bersangkutan. Mungkin timbul pertanyaan juga bagi publik, bagaimana sikap Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang mengalami keadaan seperti ini di negara yang lain. Tentu kita sebagai sebuah negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi semua warga negara kita di luar negeri kita lindungi kepentingannya, meskipun yang bersangkutan itu melakukan kesalahan dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan dari negara yang bersangkutan. Soal salah itu soal lain, tapi sebagai warga negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang bersangkutan. Jadi sementara kami masih mempelajari masalah ini, mengumpulkan banyak informasi tentang kasus ini, walaupun sudah banyak juga banyak informasi yang kami peroleh, dan karena itu kami menugaskan salah satu deputi di Kemenko untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan kedutaan besar kita di London untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, termasuk juga upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan kedubes kita di London dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara kita yang dipidana di Inggris ini. Yang kedua juga kami menugasi dari Direktorat Bapas, pembinaan Balai Pemasyarakatan kita di sini, untuk juga berkomunikasi dengan keluarga dari Reinhard Sinaga. Kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sikap keluarganya terhadap kasus yang menimpa salah satu keluarga mereka yang sekarang menjadi fokus pemberitaan yang sangat besar di Inggris dan juga menyita banyak perhatian di Indonesia. Jadi pemerintah belum mempunyai sikap apa-apa, tapi pemerintah mempelajari kasus ini, memantau kasus ini, dan kemudian juga akan berkomunikasi dengan pihak keluarganya, karena kami harus mendengar keinginan dari keluarganya terhadap kasus ini. Mungkin juga kedutaan kita di London ada kontak langsung dengan Reinhard Sinaga, dan kami belum tahu apa pembicaraannya, tapi kami juga ingin mendengar
sisi lain dari keluarganya, sehingga pemerintah suatu saat nanti bisa mengambil satu kesimpulan atau satu sikap terhadap persoalan ini. Jadi belum ada sikap apapun dari pemerintah, tapi kami mempelajari, kami memantau dengan serius persoalan ini karena menyangkut seorang warga negara Indonesia di luar negeri yang melakukan kesalahan dan dipidana di negara lain. Dan kita sudah menaruh perhatian Filipina misalnya terhadap Mary Jane ataupun Bali lain menjadi concern bagi pemerintah Australia. Betapapun salah, ya, kita pun betapapun salah warga negara kita di luar negeri, kita tetap concern dengan apa yang terjadi dan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya sendiri. Saya kira itu ya. Mohon mengenai Menhad ini belum ada pertanyaan dulu, baru itu aja yang kami baru dapat jelaskannya. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Foto mungkin berkenan mendampingi Pak Wamenko ini. Berkenan mendampingi untuk foto bersama dulu. Presiden di Mongshu podium kembali and the cross. Mungkin nanti setelah Bapak mengangkat Pak Duta Besar